Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 5 Juni 2022 kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta bagi kita sebagai pribadi-pribadi yang mengimani Kristus sebagai Tuhan, menandai akhir dan tujuan dari masa Paskah kita. Bagi kita, Pentakosta sebagai peringatan tercurahnya Roh Kudus atas para rasul yang pada saat itu hadir bersama dengan Bunda Maria. Sebuah peristiwa yang terjadi 50 hari sesudah peristiwa kebangkitan Yesus Tuhan kita, di mana misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus memuncak pada turunnya Roh Kudus oleh Allah Bapa yang diutus oleh Bapa di dalam nama Allah Putra pada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya. Seperti dikatakan, disabdakan oleh Tuhan hari ini Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Terutama saya akan kutipkan untuk kita semua dalam ayat yang ke-26. Dikatakan oleh Tuhan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, Pentakosta juga menjadi hari resmi lahirnya gereja. Gereja sebagai persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana saat Pentakosta, bahkan persis sesudah Pentakosta, ditandai dengan adanya khotbah Santo Petrus yang berkobar-kobar di hadapan orang-orang Yahudi yang pada masa itu berkumpul dan membuat mereka bertobat oleh karena khotbah dari Petrus yang luar biasa, yang menyatakan kebenaran iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karena khotbah Petrus yang berkobar-kobar itu, banyak orang yang mendengarnya lalu bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka jumlahnya dikisahkan ada 3.000 orang lebih menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita semua bisa baca kisahnya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 41. Nah, dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang akan mengajari mereka yang perlu untuk mereka ketahui sepeninggalan Tuhan Yesus secara ragawi, di mana setelah peristiwa Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang dikatakan tadi oleh Tuhan akan mengingatkan segala sesuatu, akan segala apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus adalah bukti kasih setia Allah yang tersedia untuk mereka. Bukti kehadirannya yang tidak lekang oleh waktu. Bukti sabdanya bahwa ia selalu menyertai dia hingga akhir zaman. Di mana Tuhan pernah bersabda dalam Injil Matius bab 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka Roh Kudus, Roh Allah Maha Kudus inilah menjadi bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Saudara-saudariku yang terberkati, ada dalam keseharian kita suatu hal yang senyatanya ada, namun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita.
Sekalipun kita bisa mengenali dan melihat sesuatu sekalipun, bisa saja hanya sebagian kecil dari kenyataan luas yang masih tersembunyi. Roh Kudus atau Roh Allah Maha Kudus ini secara alami memang tidak dapat dilihat dengan mata kita, mata telanjang kita. Kita mungkin memang benar bahwa tidak dapat melihat Roh Kudus secara ragawi, tetapi kita dapat merasakan dan melihat pengaruh Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Seperti halnya kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat merasakan dan melihat pengaruh angin pada kita manusia dan benda dari berbagai jenis lainnya. Misalnya, angin bisa menggerakkan bahtera kapal, angin bisa menjadi energi listrik, bisa membuat air laut bergelombang, angin juga bisa menyejukkan dan menyegarkan tubuh kita, dan lain sebagainya. Nah, Santo Paulus mengajak kita untuk bisa merasakan dan mengenali hadirnya Roh Allah itu di dalam diri kita lewat buah-buah roh yang bisa kita rasakan. Memang kita tidak bisa, banyak dari antara kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu bentuknya seperti apa. Tetapi kita bisa merasakan pengaruhnya dan juga kita bisa melihat hasil dari jamahan Roh Allah Maha Kudus yang merajai pribadi tertentu itu. Di mana Santo Paulus mengatakan bahwa dimanapun kita menemukan cinta dan mengalami cinta, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kepercayaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri, Roh Allah ada di sana bekerja. Seperti dikatakan dalam surat Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22-23 dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka saudara-saudariku yang terberkati, jika kita hidup oleh Roh Allah Maha Kudus itu, maka kita pun akan selalu dipimpin oleh Roh Allah itu. Roh Allah akan terus bekerja dalam hidup kita dan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus bila dalam hidup setiap hari kita hidup dalam kasih, sukacita, damainya, sabar, murah hati, baik hati, setia, lemah lembut, dan mampu menguasai diri, dan kita dimampukan ketika kita mau hidup di dalam buah-buah roh itu tentu akan bisa dirasakan oleh begitu banyak orang. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bila kita merenungkan sabda yang kita dengar hari ini dan juga merenungkan peristiwa besar yang kita rayakan pada hari ini, peristiwa Pentakosta, kita juga patut bertanya dalam diri kita, adakah Roh Allah itu sudah tinggal dan hidup di dalam diriku, di dalam diri kita, di dalam keluarga dan komunitas kita? Sama dengan ketika kita bertanya, adakah kita semua sudah bisa mengenali adanya kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemampuan untuk menguasai diri ada di dalam komunitas, ada di dalam keluarga, di dalam diriku? Semoga Roh Allah Maha Kudus itu menjadi motor penggerak kita yang bisa selalu menggerakkan kita berbuat sesuatu, sehingga ketika kita hidup dan mau dikendalikan oleh Roh Allah Maha Kudus itu, orang-orang di sekitar kita akan merasakan efek baik, dampak baik dari kehadiran kita. Marilah berdoa. Cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita berkat Roh-Nya yang tinggal dalam diri kita.
Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki agar perayaan Paskah dirangkum dalam masa suci 50 hari. Anugerahkanlah roh-Mu agar bangsa-bangsa yang tercerai-berai dan yang berbeda bahasa dan budaya dihimpun kembali dan bersatu padu memuji nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.